Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 5? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum belajar, mari kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap menyimak materi kali ini? Langsung saja yuk kita mulai. Usaha ekonomi kelompok adalah usaha ekonomi yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk dari usaha ekonomi bersama yaitu BUMN, BUMS, dan koperasi. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum dan perseroan terbatas. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa saja sih tujuan dari pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD yaitu ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional, serta memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Badan usaha milik swasta atau BUMS merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS yaitu firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Koperasi di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 1 yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Koperasi di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Koperasi konsumsi, 2. Koperasi simpan pinjam, 3. Koperasi produksi, 4. Koperasi jasa,
Dan 5. Koperasi serba usaha. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari bagi anggotanya dengan harga dan mutu yang layak. Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Koperasi produksi yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu, tempe, dan sapi perah. Koperasi jasa yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. Koperasi serba usaha yaitu koperasi yang mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Baiklah anak-anak semuanya, cukup sekian materi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya. Semoga materi mengenai usaha ekonomi yang dikelola kelompok ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Kita akhiri materi ini dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.